Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam kepada tutor yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Yuto Grasinuningrat dengan NIM 0446600055 dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan jurusan Sistem Informasi. Yang terhormat, Tutor Robiatul Adilia, Sarjana Komputer Magister Terapan Komputer. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan penjelasan serta penguraian dari tugas yang telah diberikan oleh tutor mengenai penerapan TypeScript dan juga Vue.js untuk menggunakan dalam pembuatan algoritma. Baik, untuk soal yang pertama ini, kita diharuskan membuat algoritma yang dimana algoritma ini untuk membuat sebuah perulangan nilai dari 1 sampai dengan 100 dengan perulangan di 10 pertama itu adalah menggunakan angka ganjil, lalu 10 kedua menggunakan angka genap. Dan untuk menyingkat waktu, bagian coding ini akan saya percepat, lalu nanti akan saya jelaskan juga di akhirnya mengenai program yang saya buat. Baiklah, untuk penjelasan soal nomor 1, ini saya telah buat algoritmnya, di mana algoritma ini akan secara otomatis ketika dia 10 pertama akan menggunakan ganjil, sedangkan 10 keduanya menggunakan genap, lalu 10-nya seterusnya menggunakan ganjil, genap lagi, begitu secara bergantian. Lalu untuk algoritmanya bagaimana? Algoritmanya kita gunakan for, while, dan if, di mana for ini kita ingin memberikan perhitungan yang mana akan terus bertambah dimulai dengan angka 1, tapi kita juga harus siapkan bagian sumnya yaitu 0 dulu, bagian printnya 0 dulu, atau dasarnya. Di sinilah kita buat algoritmanya bahwa ketika dia pembagian 2 sama dengan 1, termasuknya kepada genap, lalu yang lainnya jika dikali dengan 10 tambah 1, lalu yang lainnya jika dikurangi 1 nanti akan jadi ganjil, dan terus begitu dengan perulangan kepada 10. Jadi nanti dikali 10 tambah 1 lagi, kali 10 lagi, tambah 2. Nah, di while-nya kita print yang kurang dari 5 aja. Kurang dari 5 ini untuk menentukan kita akan menggunakan base-nya itu dari is group out atau dari ininya ketika dihitung itu totalnya ganjil, atau ketika dia akan menggunakan genap itu. Nah, di sini kita gunakan if, tapi if dengan dua kondisi. Ketika is group odd dan is number odd-nya benar, dan ketika is group odd dan is number odd-nya tidak benar, dua-duanya tidak benar, yang satu benar semuanya. Ketika dua-duanya benar, dia akan masuk ke dalam hitungan ganjil. Nah, ketika dianya tidak benar, maka akan termasuk kepada hitungan yang genap itu. Lalu kita gunakan saja perulangan menggunakan sum, lalu ditambah yang current tadi, currentnya yaitu starnya dari 0, lalu kita print, lalu kita current lagi untuk melakukan perulangan.
Nah, untuk kansalnya ini opsional mau ditambah ini juga boleh, tidak apa-apa. Nah, untuk hasilnya kita gunakan konsolog jumlah sumnya sama dari pada yang di sini, yang tadi kita gunakan sebagai base untuk perhitungan. Lalu untuk garis miring ini hanya kode apa ya, semacam kode teknis ya, kode shortcut ketika dia telah mengeprint satu kata, tidak akan menambah kepada kata sampingnya, tetapi langsung kepada kata yang di bawah-bawahnya begitu. Jadi otomatis membuat baris baru lagi. Nah, kita coba, kita launch, kita clearkan dulu ya. Kita launch di sini. Oke. Ulangan 10 pertama benar, 1 sampai 9, totalnya 25, ditambah total 25. Perulangan keduanya ditambah 80 dari mana nih? 80 ditambah lagi dari yang 25 ini jumlahnya terus menambah, lalu ini ditambah, nanti nambah lagi, bertambah lagi hingga totalnya itu adalah di 480. Ini ganjil genap, dan semuanya telah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh tugas yang diberikan oleh tutor. Selanjutnya saya akan mengerjakan tugas bagian kedua. Baik, untuk tugas kedua ini kita diperintahkan untuk membuat sebuah kode algoritma juga, tapi menggunakan TypeScript untuk menampilkan nilai 1-20. Angka perulangannya adalah didapat dari angka 2 terakhir dari NIM dari masing mahasiswa. Jika NIM-nya akhir awalannya itu adalah 13, berarti termasuk kepada berarti awalannya nanti dimulai dari angka 13. Jika NIM-nya dari 0, perulangannya dari 0 awalannya. Dan jika akhir NIM-nya ganjil menggunakan while loop, dan jika akhiran NIM-nya genap menggunakan do dan while loop. Nah, di sini karena NIM saya itu 04466.55, berarti akhirannya yaitu 55 ini lebih dari 20, maka akan saya ambil di akhirnya saja, yaitu yang 5 dan termasuk ke dalam bilangan ganjil. Maka dari itu saya akan menggunakan perulangan algoritma yaitu while loop. Baik, untuk kodenya telah saya buat. Ini saya buat variabel nilai awal, dan untuk nilai I-nya saya jadikan juga nilai awal untuk perulangan. Nilai awal saya 5 karena 2 NIM terakhirnya adalah 55. Ketika saya menggunakan 5, maka dia akan menggunakan perulangan dimulai 5 hingga 20. Tapi ketika saya menggunakan 55, dia akan memunculkan tampilan tidak dapat menampilkan nilai. Jadi saya menggunakan if dahulu baru menggunakan while. Tetap sama prinsipnya menggunakan while looping. While loopingnya kita taruh di bagian dalam dari if untuk mempermudah ketika menggunakan looping dan ada fraud yang terjadi seperti lebih dari 20 yang ini. Jadi untuk while yang pertama, if ketika nilai yang saya simpan adalah 5, maka dia akan looping 5 sampai 20. Namun ketika lebih dari 20 karena diperintahnya oleh tutor hanya sampai 20, ya saya gunakan catatan, yaitu bahwa
nilainya tidak dapat ditampilkan karena lebih dari 20, lebih besar dari 20. Baiklah, kita coba menggunakan angka 5 dahulu ya. Nah, 567 sampai 20. Artinya, while looping yang saya buat telah berhasil. Lalu bagaimana jika menggunakan 55? Maka akan langsung kepada yang else ini, catatan karena lebih dari 20 maka tidak dapat ditampilkan. Nah, dia pun tahu nilainya tuh yang dicatatkan berapa karena kita langsung tarik nilainya ke dalam sentence, ke dalam teks dari nilai awal ini. Nilai awal kurangan 55 lebih dari 20 itu, sehingga tidak dapat ditampilkan nilainya. Sekian merupakan soal untuk tugas nomor 2. Berikutnya akan saya lanjutkan dengan tugas soal nomor 3. Baik, untuk tugas nomor 3, kita diperintahkan untuk membuat nilai 1-50 tapi langsung ditampilkan ke web dengan menggunakan program Vue.js looping. Vue.js tapi metodenya yang looping. Sertakan. Nanti saya sertakan ke shortcode-nya. Ini mudah saja konsepnya, mirip dengan menggunakan TypeScript tadi, tapi kita akan menggunakan metode dari Vue.js. Vue.js ini nanti ada 2, kita bisa langsung menggunakan app.vue ketika program yang akan kita buat kompleks dan besar. Tapi untuk di sini saya akan menggunakan main.js, yang main.js-nya ini akan saya campur dengan Vue.js karena masih terbilang sedikit dan praktis juga lebih mudah, tidak memberatkan kepada laptopnya juga. Baik, untuk kodenya sebagai berikut. Di sini karena akan ditampilkan ke web, maka diharuskan ada untuk HTML-nya. HTML-nya kita siapkan, titelnya yaitu looping Vue.js, lalu type modulnya ini untuk menyambungkan ke folder main.js yang ini, diver menggunakan script. Nah, di sini saya menggunakan yang simple saja, kita menggunakan div dan on-order list-nya. On-order list yang nantinya mirip poin-poin titik-titik gitu, dan terus akan menambah ke bawah. Nilainya 1-50. Di sini saya menggunakan key4 untuk pemanggilan dari Vue.js. Key number, lalu kita ambil key-nya. Lalu yang akan diambil yaitu function number-nya. Function number ini kita dapat dari pembuatan alat buat itu dengan main.js. Import ini karena saya sendiri supaya ringkas, saya tidak perlu update ataupun nambah aplikasi segalanya yang untuk menyiapkan setting Vue.js. Saya langsung ambil dari import dari setnya itu package.com Vue 3, langsung ke properties dan Vue untuk browser Vue.js. Nah, once add
ini konsep ini digunakan untuk membuat ini ya, listnya dari angka 1 sampai 50. Panjangnya ada 50, dimulainya dari I, I-nya itu berapa? I-nya ya 0, base-nya 0. Base 0, lalu nanti I bertambah hingga 50. Menggunakan array.form, lalu return number, lalu kita titik F yang akan menunggangi atau dimasukkan ke dalam F. Lalu hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Titelnya looping Vue.js. Lalu untuk headernya nilai 1 sampai 55, nilainya yaitu berupa poin karena kita menggunakan unordered list 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50. Inilah yang ditampilkan nantinya yang di website. Mungkin sekian presentasi dari saya atas pengerjaan tugas saya, yaitu dimulai dari tugas 1 hingga tugas 3. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada tutor maupun kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Dan saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, ucapan maupun perbuatan di sepanjang video ini. Dan akhir kata saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.